teman di kota orang. Sekarang kamu lagi dengerin podcast di kota orang. Teman di kota orang masih inget gak sih tentang bahasan kita di chapter yang pertama mengenai penyesuaian diri selama hidup di kota orang. Nah, pada chapter kedua kali ini aku bakalan bahas, ya kita tunggu aja kali ya. Kita dengerin sama-sama podcast di kota orang. Teman pendengar di kota orang ngalamin ini juga gak sih sama teman deketnya sekarang? Dulu pas first impression ke temen yang sekarang jadi deket banget itu pasti jelek. Ya gak sih? Dari mulai kita tuh mikirnya, judes banget sih nih kayaknya orangnya nih. Aduh kenapa gak bisa nemu temen nih gue nih gitu kan. Sampai kayak, mukanya sombong amat dah, amit-amit deket sama orang kayak gitu. Pokoknya semua yang jelek-jelek deh ada di first impression sama dia. Tapi ternyata takdir berkata lain. Jaelah, kita malah dideketin sama orang-orang yang first impressionnya jelek banget itu. Yang padahal kita tuh awal-awalnya udah sinis-sinisan atau kayak pasang muka cuek lah gitu. Nah ternyata pas udah kenal ternyata nyambung banget, klop banget gitu ya, sampai gak bisa dipisahin tuh. Kayaknya selama hidup di kota orang ini teman-teman pendengar nih udah ketemu sama ratusan bahkan ribuan orang gak sih? Yang watak dan kebiasaannya tuh beda-beda banget. Kadang juga kalau misalnya lagi kesel nih sama orang, kadang mikirnya gini, kok ada ya orang kayak gitu ya gitu, kok bisa sih dia setega itu gitu kan. Jadi aku mau tanya deh, kalau misalnya kalian ini teman-teman di sini, kalau dalam berteman tuh prinsipnya apa sih selama ini? Nerapin prinsip apa sih? Aku mau nanya dong. Kalau aku sih prinsipnya nih dalam berteman tuh lebih ke quality over quantity sih. Jadi mungkin awet banget dalam temenan, tapi ya gitu temenku gak banyak gitu, cuma itu doang gitu. Ada gak sih yang kayak gitu juga? Nah kadang juga pernah mikir gak sih nih teman-teman, kalau semua teman-teman kamu itu ada porsinya dan role-nya masing-masing. Ada temen yang asik banget diajak cerita, kalau misalnya mau curhat tuh enak gitu dia nanggepinnya. Kita juga cocok gitu, nyaman, apalagi gak sembarangan orang gitu ya. Kita kadang pilih-pilih buat jadi teman cerita. Ada juga yang asik banget diajak main. Asik banget diajak main nih kayaknya jarang kita temuin ya gak sih? Kayak gas-gasan gitu orangnya. Kesini mau sat-set gitu, kesini mau diajak ke sana mau gas-gasan gitu, bisa nemenin kita. Ada juga yang nyambung diajak tuker pikiran. Kadang tuh kalau misalnya kita lagi kepikiran apa gitu, atau mungkin bahasannya kadang berat-berat gitu ya, tapi ada juga bahasannya yang ringan-ringan. Biasanya sih anak yang biasanya teman-teman nongkrong gitu ya. Cuma yang perlu di-highlight nih, yang perlu digarisbawahi, setiap orang tuh punya fasenya masing-masing tahu. Jadi kita juga harus tahu gitu, tahu diri gitu. Nerapin prinsip take and given juga gitu. Apa yang kita berikan dan apa yang kita terima itu skalanya sama. Jadi sama-sama nyaman gitu keduanya. Jadi ya pokoknya biarin semuanya ngalir gitu aja sih, gimana semestinya. Kalau udah mulai ada yang walk out nih dari pertemanan kamu, ya inget juga lah kalau misalnya people come and go gitu. Meskipun kadang sakit gitu ya, mikirin yang tadinya dulu kita deket banget, tapi karena satu dan lain hal jadinya harus pisah gitu, harus nggak deket lagi gitu kan. Tapi ya gitu, remember kalau misalnya people come and go. Aku jadi punya cerita deh tentang teman SMA aku dulu. Sekarang kan kita udah punya jalan masing-masing gitu ya, kesibukan juga masing-masing, dan pastinya orang-orang yang kita temui dan aku temui dan dia temui juga kan pasti beda-beda. Tentu teman dekat dia di situ dan teman dekat aku di sini juga beda lagi. Tapi nih sampai sekarang alhamdulillah nyaman banget rasanya kalau cerita sama dia. Masalah kuliah, masalah hidup gitu ya, tahu-tahuan gitu ya masalah hidup. Nyambung gitu, ngalir aja, karena ya gitu tadi aku lebih ke quality over quantity gitu kan. Temenan tuh ya nggak banyak, cuma ya deket banget gitu. Kayaknya tuh nyaman banget kalau cerita sama dia tuh, rasanya lebih lega gitu. Sama dia juga kayak gitu, karena kita ngalir aja gitu prinsip take and given-nya. Dia nge-treat aku dengan cara yang sama, aku juga nge-treat dia dengan cara yang sama gitu. Tapi semua itu ada masanya tahu. Jadi misalnya kalau kamu belum nemuin teman kayak gitu, semoga kamu nemuin teman kayak gitu ya, teman yang enak gitu, asik diajak cerita. Nah,
Aku jadi punya tips tahu buat teman-teman nih. Kayaknya kalau dalam milih teman cerita kan pastinya kita tuh kadang punya trust issue gitu ya. Pernah dibohongi sama temen yang dulu atau pernah dikhianati kesannya gitu ya. Nah, yang pertama tuh tipsnya yaitu cerita secukupnya. Apabila kamu ngerasa kamu terlalu banyak omong dan nantinya kamu malah bikin overthinking di malam hari gitu ya, kayaknya aku tadi kebanyakan cerita deh atau kebanyakan ngomong deh gitu kan ya, kan kadang kepikiran gitu ya kalau kebanyakan ngomong gitu ya, takut terlalu oversharing gitu ceritanya. Nah itu mungkin bisa cerita secukupnya aja, terus berteman sewajarnya. Kadang kan kalau pilih sahabat itu kan emang kadang susah ya, butuh waktu gitu, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terus ada juga tahu tips agar selalu awet dalam berteman. Yang pertama tuh belajar untuk menjadi pendengar yang baik satu sama lain. Ya itu tadi prinsip take and given gitu, skalanya sama gitu. Terus saling menghargai batasannya. Kalau kita rasa dia bakalan tersinggung sama kata-kata kita yang ini, mungkin ya kita jaga gitu. Atau mungkin kalau udah sefrekuensi banget boleh lah gitu. Terus jangan ragu untuk meminta maaf ketika berbuat kesalahan gitu deh pokoknya. Intinya kalau misalnya salah ya diakuin aja salah, minta maaf, jangan gengsi-gengsian, biar awet gitu temenannya. Mungkin sampai situ dulu kali ya cerita-cerita kita di chapter kedua ini. Ikuti terus perjalanan podcast di Kota Orang biar kamu tahu semua hal tentang perjalanan seseorang gimana sih selama merantau di Kota Orang. Aku Raisa dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye!